Mungkin teman-teman merasa belum jelas ya, mengapa Roy Suryo atau KRMT Roy Suryo seharusnya drop out pada Mei 2023 berdasarkan peraturan rektor. Nah, ini kami mencoba menjelaskan kembali ya. Dalam beberapa kesempatan sebenarnya sudah kami jelaskan ya, tetapi nggak apa-apa, kita jelaskan kembali ya, pelan-pelan. Inilah peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 ya. Di sini kalau kita lihat pada definisi mahasiswa dulu ya, biar nanti ngerti apa maksudnya mahasiswa ini ya. Nah, bab 1 ketentuan umum ya. Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan, ini pasal 1 ya. Bab 1 ketentuan umum pasal 1. Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan menteri adalah, ini adalah, pasca sarjana adalah, dan lain-lain. Kita lihat mahasiswa. Nomor 33. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jelas ya, bahwa mahasiswa itu didefinisikan adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNJ. Itu terdapat di bab 1 pasal 1 nomor 33 ya. Oke, ayat 33 atau nomor 33 ya. Kemudian kita lihat di bab ini biar jelas ya semuanya. Di bab 7 ya. Bab 7 dalam peraturan rektor ini ya, nomor 5 tahun 2022. Ya, peraturan rektor nomor 5 tahun 2022. Ini disebutkan ya di sini status mahasiswa ya. Pasal 19 ya. Bab 7 status mahasiswa pasal 19. Ini disebutkan bahwa ya ayat 3 status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila titik 2. Itu di huruf E disebutkan dengan tegas melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Jadi jelas ya, melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang ditetapkan yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan ya. Jadi kalau kita lihat ulang lagi tadi ya, ini di bab 7 status mahasiswa pasal 19 ayat 3. Status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila. Jadi di sini disebutkan mahasiswa UNJ. Mahasiswa UNJ kita lihat tadi dari definisinya itu kan jelas ya bahwa mahasiswa UNJ kalau kita lihat lagi tadi pasal 1 bab 1 ketentuan umum ini di nomor 33 disebut mahasiswa UNJ ya adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNJ ya. Jadi tidak ada angkatan tahun berapa. Sepanjang dia masih terdaftar ya, peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNJ itu adalah mahasiswa UNJ ya. Jadi jelas. Tidak ada memandang itu mahasiswa angkatan berapa ya. Peraturan rektor ini berlaku pada seluruh mahasiswa yang didefinisikan sebagai peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNJ. Jadi kalau sudah lulus atau belum terdaftar, itu bukan mahasiswa UNJ ya. Kalau sudah lulus, artinya itu sudah alumni. Kalau belum masuk ya, belum terdaftar, berarti masih calon mahasiswa, belum mahasiswa ya. Nah, itu jelas ya definisinya. Baru kita lihat lagi tadi di bab 7 ya, bab 7 tentang status mahasiswa, pasal 19 ya, ayat 3. Status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila di huruf E-nya disebutkan melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap
yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Nah, kebetulan saja di bulan Mei tahun 2023, Mas Roy Suryo ini sudah ditetapkan berdasarkan Mahkamah Agung bahwa Mei 2023 banding daripada Mas Roy Suryo itu ditolak. Artinya sudah inkrah dari Mahkamah Agung bahwa dia telah melakukan tindak pidana ya yang berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada Mei 2023 sehingga status mahasiswanya sebagai mahasiswa UNJ gugur ataupun drop out ya. Nah, itu saja sih sederhana ya, dan kita lihat ini peraturan ini dikeluarkan pada, kita lihat saja ya, pada tanggal 21 Desember 2022 ya. Nah, ini masih berlaku ketika Mas Roy Suryo itu berkuliah, terdaftar sebagai mahasiswa ya, masih mahasiswa UNJ Mei 2023, dan kebetulan tindak pidananya itu sudah berkekuatan hukum tetap inkrah oleh Mahkamah Agung pada Mei 2023 sehingga berdasarkan peraturan ini maka Mas Roy Suryo seharusnya sudah drop out ya. Nah, sederhana ya. Itu kalau kita lihat ya. Nah, jadi kalau kembali ke peraturan rektor yang sebelumnya juga itu sama. Ya, peraturan rektor nomor 13 tahun 2020. Ya, itu sama saja, redaksinya sama ya. Sama juga di bab 7 status mahasiswa. Di sini disebutkan pasal 14 ya. Bahwa status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila ya, itu ayat 3-nya huruf E, melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Ya, sama. Nah, di sini ditetapkan ini peraturannya kalau yang nomor 13 itu ya, nomor 13 tahun 2020 dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2020. Sama rektornya, yaitu Profesor Komarudin. Jadi tahun 2020 dan 2022 itu yang menetapkan, membuat peraturan ini, yang menandatangani peraturan ini adalah Profesor Komarudin. Sama, orangnya sama ya. Dan kebetulan 2 periode beliau ini ya. Nah, kalau di 2018 itu juga sama, hanya berbeda rektor ketika itu. Di sini di 2018 masih PLT ya. Ini sama ya. Bab 8, kalau di sini bab 8 pasal 13 ya. Bab 8 pasal 13 disebutkan status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Jadi sama ya, sama. Hanya saja bedanya yang mengeluarkan atau menandatangani peraturan ini. Siapa dia? Di sini dituliskan ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018 oleh PLT Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Intan Ahmad ya. Jadi sama saja. Hanya saja ini kan tahun 2018 ya. Sudah digantikan oleh peraturan rektor nomor 13 tahun 2020 dan juga diperbarui lagi oleh peraturan rektor nomor 5 tahun 2020. Jadi ini sudah 3 peraturan rektor ya, sama saja, isinya sama, redaksinya sama ya. Oleh karena itu kami mengharapkan dari sini ya, Rektor Universitas Negeri Jakarta yang saat ini ya, yaitu Profesor Komarudin yang kebetulan juga menandatangani kedua peraturan rektor, yaitu peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 dan peraturan rektor nomor 13 tahun 2020 yang ditandatanganinya ya oleh Profesor Komarudin. Kita mengharapkan untuk bisa ditegakkan ini peraturan. Karena kalau tidak ditegakkan artinya peraturan ini dianggap tidak ada, diabaikan. Artinya nggak usah ada peraturan rektor. Bagaimana ini ya? Memang inklusivitas itu harus kita perjuangkan. Tetapi inklusivitas harus ada rambu-rambu aturan. Peraturan yang sudah dibuat ya harus dijalankan, ditegakkan. Tidak pandang bulu siapapun itu.
ya, siapapun ya yang namanya peraturan rektor, seluruh mahasiswa tadi sudah didefinisikan. Mahasiswa itu adalah ya setiap mahasiswa yang terdaftar ya di salah satu program studi ya di Universitas Negeri Jakarta. Itulah mahasiswa yang disebut dalam peraturan ini. Jadi bukan calon mahasiswa bukan ataupun alumni bukan. Ini peraturan mahasiswa yang masih aktif ya. Artinya masih dalam kurun aktif dia sebagai mahasiswa ya. Nah, Mas Roy Suryo 2023 itu masih mahasiswa ya. Jadi 2023 bulan Mei itu kebetulan saja terkena pidana yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga peraturan rektor ini ya harus ditegakkan. Sehingga harus drop out. Seperti itu. Jadi bukan karena ada pribadi dan begono begini. Bukan ya. Justru kita harus tegakkan itu rasa keadilan dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan adalah pintu gerbang dan penjaga gawang terakhir dari sebuah kebenaran, peradaban sebuah bangsa. Ya, kalau pendidikan ini artinya aturan-aturan yang ada dalam pendidikan ini dikangkangi, ya artinya ya sudah tidak ada peradaban di dunia ini atau tidak ada peradaban minimal di Indonesia. Sudah tidak ada peradaban, sudah tidak ada kebenaran lagi. Buat apa lagi? Ya mari kita bersama-sama semuanya berbohong, mari kita bersama-sama semuanya barbar tanpa ada aturan, ya. Tidak ada peradaban kalau ini sampai dikangkangi. Jadi itu yang kami harapkan, ketegasan untuk menegakkan peraturan yang telah dibuat. Apalagi saat ini Profesor Komarudin masih berstatus sebagai rektor Universitas Negeri Jakarta yang telah menandatangani peraturan yang dia buat sendiri, ditandatangani sendiri selama 2 kali peraturan, yaitu peraturan nomor 13 tahun 2020 dan peraturan nomor 5 tahun 2022. Itu saja, sederhana. Kalau yang sebelumnya, yaitu peraturan rektor nomor peraturan rektor tahun 2018, itu berbeda ya. Yang menandatangani adalah PLT ya, Profesor Intan Ahmad, yang isinya pun sama sebenarnya redaksinya, hanya ketika itu masih PLT ya. Nah ini adalah rektor yang definitif yang menandatangani ya. Artinya ini sudah menjadi aturan baku ya, sakral bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta harus mengikuti, dan rektor sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Negeri Jakarta yang membuat peraturan tersebut harus menegakkan ya 2 peraturan sebelumnya, yaitu peraturan nomor 5 tahun 2022 dan peraturan nomor 13 tahun 2020 itu sudah jelas tidak ada abu-abunya, sehingga Mas Roy Suryo apapun itu harus mengikuti ini ya, peraturan ini. Jadi rektor yang harus menegakkan, dan seharusnya dibuat sebuah keputusan yang tepat, yaitu rasa keadilan bagi seluruh mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta untuk menggambarkan bahwa ada keadilan bagi seluruh mahasiswa di Republik Indonesia. Tegakkan peraturan ini, dan menurut peraturan ini, berdasarkan peraturan ini, bukan berdasarkan kami ya. Jangan salah paham, bukan berdasarkan kami. Berdasarkan peraturan ini, maka Mas Roy Suryo harusnya sudah drop out pada Mei 2023. Sehingga tidak boleh lagi mengikuti perkuliahan lanjutan. Apalagi memberikan ijazah lulus ya untuk tahun 2026. Ya itu sudah melanggar peraturan ini sendiri. Peraturan ini ya, bukan ada kata-kata dari kami ya. Ini adalah isi peraturan yang harus ditegakkan. Yang membuat itu adalah rektor, dan rektor masih berstatus sebagai rektor saat ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi ini bukan karena kata-kata kami, permintaan kami, bukan. Ini adalah permintaan daripada peraturan yang Bapak Profesor Komarudin buat ya, atau tanda tangani di 2 peraturan tersebut. Semoga bisa paham, jangan ada berpolitik atau menggoreng-goreng hal-hal yang lain, karena ini fix dan ini tidak abu-abu. Ini tegas mengatakan demikian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.